Halo anak-anak kelas 3. Berjumpa lagi dengan Ibu Angela. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai, ada yang tahukah mengenai apa? Oke, mengenai diagram tabel dan batang ya. Pasti kalian mengenai tabel itu sudah sangat kenal ya, sudah sangat kalian pahami mengenai tabel ya. Tapi ada lagi yang baru nih, yaitu diagram batang ya. Simak ya. Nah, ini ada data ya anak-anak. Data hobi kelas 3. Setelah mengisi data, hobi menggambar ada 5 orang. Lalu bernyanyi ada 7 orang. Bermain musik ada 3 orang. Dan membaca buku ada 9 orang. Nah, maksud setelah mengisi data ini ya berupa semacam mengisi biodata atau pertanyaan-pertanyaan dari siapapun atau dari teman kalian atau dari guru gitu ya, setelah mengisi data ya anak-anak atau biodata. Nah, kita lanjut. Ini pertama-tama kita akan ubah dulu ke dalam tabel ya, ke dalam tabel. Nah, ini Ibu sudah membuat kotak-kotak ya, karena kalian kan membuatnya di buku kotak. Jadi Ibu sengaja di sini tampilannya yang ada kotak-kotak ya anak-anak. Pertama-tama yang kalian tuliskan adalah judul. Apa? Judul. Seperti kalian ingin membuat cerita ya kalau bahasa Indonesia. Nah, di sini kalau ingin membuat diagram khususnya tabel dan batang, kalian memberikan judul. Judulnya ini ya, hobi. Misalnya nih, hobi kelas 3. Hobi kelas 3. Nah, yang pertama kalian silakan menggambar tabelnya, garis-garisnya ya. Nih, garis-garisnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Kalian menggunakan penggaris ya. Menggunakan penggaris, boleh ditebali. Mungkin pertama-tama kalian menggunakan pensil dulu, lalu ditebali oleh, bisa juga dengan pulpen atau spidol yang kalian punya. Bebas ya anak-anak ya. Baru di sini kita akan, nah, yang pertama ini adalah hobi ya. Bukan hobi, maksudnya nomor ya, nomor ya. Lalu yang kedua ini hobi. Lalu yang ketiga ini banyak orang ya anak-anak. Nah, nomor ini karena kita kan tadi mendapatkan 4 data ya anak-anak ya. 4 data, bernyanyi, menggambar, terus bermain musik dan membaca buku. Nah, ini dia nomornya. Kemudian kita tuliskan juga hobinya. Yang pertama adalah menggambar. Menggambar ada berapa banyak orang nih anak-anak? 5. Lalu yang kedua, bernyanyi. Bernyanyi ada berapa orang anak-anak? Kita tuliskan 7. Kemudian bermain musik. Bermain musik ada berapa? Ada 3. Kemudian kita lanjut lagi, membaca buku. Nah, membaca buku ada berapa? Ada 9. Mudah ya anak-anak ya mengenai diagram tabel ini. Pasti mudah karena diagram tabel ini kita sudah sangat menjumpai ya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bentuk apapun. Sekarang kita lanjut. Kita akan mengubah diagram tabel ini ke dalam bentuk diagram batang. Diagram batang. Nah, betul, ini namanya adalah diagram tabel ya anak-anak. Diagram tabel. Nah, sekarang kita akan merubah dari diagram tabel ke diagram batang. Oh ya, sebelum kita menggambar diagram batang, kita memberikan apa dulu anak-anak?
Ayo memberikan apa dulu? Ya betul, memberikan judul seperti tadi kita buat diagram tabel ya. Sebelum kita menggambar diagram tabel, kita buat judul. Nah, di diagram batang ini kita akan menjumpai garis vertikal dan juga garis horizontal. Garis vertikal adalah garis yang tegak lurus dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Ini dia nih. Ini adalah namanya garis vertikal kalau di sini kan munculnya itu dari bawah ke atas. Nah, baru ada juga yang dinamakan garis horizontal. Nah, kalau ini munculnya itu kan dari arah kiri ke kanan ya, dari arah kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, itu adalah garis horizontal atau boleh disebut juga garis yang menyamping pokoknya ya. Kalau yang tegak lurus dari atas ke bawah namanya vertikal. Lalu kita lanjut lagi. Nah, kita sepakati ya, garis yang vertikal ini kita khususkan sebagai banyak orang ya anak-anaknya, sebagai banyak orang. Kalau yang garis horizontal kita khususkan sebagai hobi. Bagi apa? Sebagai hobi. Mungkin kalau yang lain yang kita sudah buat itu adalah nama regu ya, nama regu. Kalau di garis horizontal ya, kita sepakati dulu untuk kita pelajari di awal-awal ini. Nama regu, hobi, cita-cita, mungkin pekerjaan orang tua, terus nama sekolah, kemudian kelas, dan lain-lain, masih banyak nama-nama itu ya. Atau nama kota ya, bisa saja nama kota apa yang misalnya sering terjadi banjir gitu ya. Itu tambahan. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di banyak orang ini kita akan tuliskan angka-angkanya ya. Tadi yang paling banyak itu jumlahnya itu berapa anak-anak yang paling banyak? Iya, 9 ya anak-anak. Nah, kita lebih ke satu dulu anak-anak ya, biar ya lebih rapi ketika digambarkan gambar diagram batangnya anak-anak ya. Ditambah 1 menjadi 10. Berarti kita tuliskan dari angka 0 anak-anak ya, dimulai dari angka 0. 0-nya tepat pada garis yang ada pada, kalau kita kan sudah mempelajari sudut-sudut itu di titik sudut. Di titik sudut. Nah, ini dia nih, titik sudut. Nah, ini dia. Nolnya di situ ya. Kalau yang lainnya bisa disebut juga kata lainnya itu tepat pada tengah-tengah antara garis ya, tepat di garisnya. Angkanya itu ya anak-anak. Nah, 1 juga sama, tepat pada garisnya anak-anaknya, berarti di tengah-tengah garisnya. Jadi 1 itu ada garisnya, tepat pada garisnya. Ya, 2, ya 3 juga tepat pada pas di tengah-tengah garisnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pas dengan garis-garisnya. Lanjut lagi. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan garis putus-putus ya anak-anak ya. Garis putus-putus. Nah, ini dia. Mengapa Ibu memberikan garis putus-putus? Sebetulnya boleh saja kalau kalian ingin memberikan garis putus-putus ya anak. Nah, ini garis putus-putus ini berarti tepat pada angka 1 misalnya ya. Ini kan 1 ini berarti pas pada angka 1. Kemudian yang kedua, pas angka 2-nya itu tepat pada garis putus-putus ya anak-anak, pas dengan garisnya, garis yang ada pada buku kotak-kotak kalian. Nah, Ibu sekaligus. Nah, begini anak-anak ya. Nah, sekarang kita mulai gambarnya anak-anak ya, gambar batangnya. Ibu akan pilih 2 kotak besarnya itu anak-anak ya, lebarnya itu 2 kotak. Kalau tingginya itu berdasarkan banyak orangnya anak-anak ya. Kalau kalian menentukan besarnya batangnya itu ya secukupnya yang ada pada buku kalian. Ibu membebaskan kepada kalian lebarnya itu mau gendut atau kurus boleh-boleh saja, tapi
Yang terpenting batangnya itu secukupnya pada buku kalian. Nah, lewat satu kotak ya anak-anaknya, kalau ibu ingin lewat satu kotak ya biar ada jaraknya lah ya antara angka dengan batangnya. Nah, ini dia. Data yang pertama itu ada data yang mana anak-anak? Data menggambar anak-anak ya. Nah, data yang menggambar itu tadi kan berdasarkan cerita dan diagram tabel adalah banyaknya itu 5 anak-anak ya. Jadi tepat pada 5 ini, tepat pada garis putus, tepat pada garisnya ya, tepat pada garisnya ya. Menuliskannya sebetulnya ada 3 cara ya. Mungkin yang ketika yang sudah gimit itu kalian sudah mengetahui boleh di bawah batang sini ya, boleh di bawah batang sini, boleh di bawah batang sini, dan boleh juga yang ada miring-miringnya anak-anak ya, yang ada miring-miringnya ke atas, di atas batangnya. Kemudian boleh juga nih ditambah satu lagi, boleh juga di dalam batangnya kalian menuliskan. Pilih satu saja anak-anak ya. Ibu memberikan 3 cara. Oh, nanti kalian menuliskannya itu di buku kotak-kotak kalian, yaitu 3-tiganya. Ada yang di bawah batang, ada yang di dalam batang, ada yang di atas batang secara miring. Ini pilih satu saja anak-anak ya, sebebasnya kalian. Karena kalau alasannya mungkin bermacam-macam ya. Kalau di bawah batang mungkin takut tidak cukup ya, takut tidak cukup kalau di bawah batang. Jadi ada yang di dalam batang ataupun miring ke atas, di atas batang. Nah, kita tuliskan, nah, menggambar, atau bisa juga di dalam batang menggambar. Kita lanjut lagi ke tabel, ke yang kedua ya, ke data yang kedua, nomor 2 di dalam tabel. Apa? Kalau data yang kedua itu anak-anak kalau berdasarkan di diagram tabel atau bisa juga di cerita, yaitu bernyanyi. Bernyanyi sebanyak, orangnya ada berapa? Kalau yang hobinya bernyanyi ada 7. Berarti tepat pada 7 ya anak-anak ya. Kita perhatikan. Iya, tepat pada 7. Lanjut lagi ya, bernyanyi bisa di dalam batang, bisa juga di bawah batang kalau cukup. Lanjut lagi, data yang ketiga yaitu bermain musik. Bermain musik sebanyak 3 orang. Iya, 3 orang, pas ya. Bermain musik ya. Bermain musiknya boleh dalam batang, boleh di atas miring. Kita lanjut lagi ke data yang keempat, yaitu membaca buku ada berapa ya? Tinggi. Membaca bukunya ada 9. Ya betul, ada 9 ya. Ada 9 orang yang membaca buku. Berarti anak-anak kelas 3 ini hebat ya, rajin-rajin membaca buku. Mungkin bukunya itu di library ya. Di library. Oke, kita beri nama dulu ya, membaca buku yang ada di dalam batang. Antar batang ini sebetulnya tidak ada aturannya anak-anaknya, tapi kalau mau sesuai boleh kok kalian jarak antar batangnya itu yang pertama satu kotak. Ini ibu ada 2 kotak ya, antara batang bernyanyi ke bermain musiknya itu. Tapi kalau kalian ingin satu kotak boleh, satu kotak juga boleh antar batangnya. Tapi mungkin lebih bagusnya itu antar batangnya, gambarnya itu loncat 1 atau 2 batang yang seragam. Baik, sampai di sini mengenai diagram tabel dan diagram batang sudah paham? Paham ya? Kalau belum paham silahkan ditanyakan di saat Google Meet, atau boleh juga kalian beri komentar di YouTube ini ya, ya Bu, saya paham, sudah paham atau sudah mempelajari gitu. Baik, sampai jumpa nanti. Dah.